Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhyazid Ilmani dengan nomor stambuk A221-20029. Perkenalkan, nama saya Fabilka Urapirnika dengan stambuk A221-20-009. Perkenalkan, nama saya Mirfats Maharani dengan nomor stambuk A221-20-041. Apa sih itu biodiversitas? Biodiversitas atau biodiversity adalah keragaman di antara makhluk hidup dari berbagai sumber termasuk daratan, pesisir, lautan, dan ekosistem perairan lainnya, serta kompleksitas ekologis di mana mereka merupakan bagiannya. Secara umum, keanekaragaman hayati ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, keanekaragaman tingkat genetik. Yang kedua, keanekaragaman tingkat individu atau spesies. Dan yang terakhir yaitu keanekaragaman tingkat ekosistem. Indonesia sendiri dikenal sebagai salah satu negara mega biodiversitas karena memiliki keanekaragaman hayati yang tergolong tinggi dan merupakan pusat keanekaragaman hayati di dunia atau mega center of biodiversity. Tingginya biodiversity di Indonesia ini dikarenakan letak geografisnya. Biodiversity atau keanekaragaman hayati memiliki berbagai manfaat yang bisa didapatkan. Manfaat ini meliputi terjaganya ekosistem, sumber daya biologis, manfaat sosial, dan juga manfaat kesehatan. Biodiversity khususnya dalam manfaat kesehatan juga tidak dapat dipisahkan. Biodiversitas ini bisa menjadi tolak ukur dari kesehatan bumi. Dengan kata lain, semakin sedikit keanekaragaman hayati di suatu wilayah menandakan bahwa kesehatan pada bagian wilayah tersebut kurang baik, dan sebaliknya semakin banyak keanekaragaman hayati di suatu wilayah menandakan bahwa kesehatan pada wilayah tersebut baik. Manfaat lain dari keanekaragaman hayati pada bidang ekologi yaitu berupa paru-paru dunia. Paru-paru dunia dapat diartikan sebagai sumber oksigen yang ada di bumi, yang dimana sumber oksigen tersebut sangat dibutuhkan oleh semua makhluk hidup. Biodiversity lebih lanjut dalam dunia kesehatan memiliki manfaat yang lebih spesifik, di mana keanekaragaman hayati dapat digunakan untuk bahan obat-obatan, terkhususnya yaitu pemanfaatan dari tumbuh-tumbuhan dan juga hewan. Bahkan ilmu tentang tumbuhan yang bisa dijadikan obat-obatan sudah ada sejak lama, di mana pada masyarakat tradisional sering memanfaatkan tumbuh-tumbuhan yang ada di pekarangan sekitar, di mana pekarangan sebagai lingkungan hidup menyediakan berbagai sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara optimal. Salah satunya adalah pemanfaatan tumbuhan sekitar. Pemanfaatan tumbuhan sekitar sebagai obat tradisional selain aman karena tidak menimbulkan efek samping, juga dapat mengurangi kebergantungan terhadap obat-obatan kimia, sehingga mengurangi pengeluaran dana untuk pembelian obat. Pengobatan penyakit secara mandiri perlu dilakukan guna membantu program pemerintah untuk mencerdaskan bangsa dan meningkatkan derajat kesehatan. Selain itu, hewan-hewan yang ada di bumi juga bisa dijadikan sebagai bahan pembuatan obat. Semua peradaban manusia dengan sistem obat terstruktur akan memanfaatkan hewan sebagai obat. Hewan digunakan sebagai sumber pengobatan sejak lama dan mempunyai peranan yang sangat penting dalam praktek penyembuhan. Hai teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas mengenai contoh manfaat biodiversity sebagai obat-obatan. Nah, dalam video ini nantinya akan ada 2 contoh manfaat biodiversity sebagai obat-obatan melalui tumbuhan dan hewan. Yang pertama, kita akan membahas contoh manfaat biodiversity sebagai obat-obatan melalui tumbuhan. Di video ini, saya memberikan 5 contoh tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai obat-obatan. Yang pertama, ada Ageratum gonizoides atau dengan nama lokal rambutan. Manfaat pengobatannya yaitu sebagai antibakteri, disentri, antilitik, menangani kolit atau rasa nyeri, flu, demam, diare, reumatik, luka bakar,
radang, gatal-gatal, kejang-kejang, sakit kepala, sakit perut, dan banyak manfaat lainnya. Yang kedua, dari Cinnamomum verum atau dengan nama lokal manis jangan. Manfaat pengobatannya itu untuk mencegah penggumpalan darah, antibakteri, menurunkan resiko dan penyakit jantung, menurunkan kolesterol, menghangatkan tubuh, dan masih banyak lainnya. Yang ketiga dari Hydrocotyledonepsiptorpioides atau semanggi gunung. Manfaat pengobatannya itu untuk mengobati sakit kuning, batuk empedu, kencing batu, infeksi saluran kencing, batuk, sesak nafas, sariawan, dan banyak lainnya. Yang keempat dari Nasturtium montanum atau dengan nama lokal Sultana. Manfaat pengobatannya yaitu untuk mengobati radang saluran napas, batuk, TBC, panas, campak, reumatik, dan banyak lainnya. Yang kelima atau yang terakhir dari Cimawalici atau dengan nama lokal Puspa. Nah, manfaat pengobatan dapat ini untuk mengurangi nyeri menstruasi, penawar racun, anti peradangan, penguatan penyakit rahim, dan nyeri perut serta diare dan mengobati luka. Jadi teman-teman, itulah tadi 5 contoh manfaat tumbuhan yang dapat dijadikan sebagai obat-obatan. Selanjutnya, kita akan melihat manfaat biodiversity sebagai obat-obatan melalui hewan. Yang pertama ada Hystrix brachyura, yaitu Hystrix brachyura atau dikenal dengan nama lokal landak ini. Manfaat pengobatannya melalui bagian tubuhnya yaitu empedu, di mana bagian tersebut dapat dimanfaatkan sebagai penangkal racun, sakit perut, dan mengobati BAB berdarah. Yang kedua dari Varanus sp atau dengan nama lokal biawak, di mana manfaat pengobatannya itu bagian tubuh yang dimanfaatkan adalah suku tubuhnya, dagingnya, dan empedunya, di mana bagian-bagian tersebut dapat dimanfaatkan sebagai obat penyakit kulit, urap, obat kuat, demam, sakit perut, ma, dan penyakit mata. Yang ketiga ada dari Tupaya sp atau dengan nama lokal tupai. Manfaat pengobatannya itu yang dimanfaatkan adalah hati dan seluruh tubuhnya, di mana bagian tersebut dapat dimanfaatkan sebagai obat batuk, stroke, susah BAB, dan mengobati kejengkolan. Yang keempat ada dari Cynopterus sp atau dikenal dengan kelelawar atau kalong. Nah, manfaat pengobatannya apa? Yang dimanfaatkan bagian tubuhnya itu seluruh tubuh, di mana bagian tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengobati stroke, sesak nafas, mengobati BAB berdarah, dan mengobati asma. Yang kelima atau yang terakhir dari Piton reticulatus atau dengan nama lokal ulat. Nah, manfaat pengobatannya apa? Yang dimanfaatkan yaitu melalui lemak atau minyak dan dagingnya, di mana bagian tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengobati demam dingin yang hingga menggigil dan mencret. Teman-teman, itulah tadi kelima contoh biodiversity dari hewan yang dapat dimanfaatkan sebagai obat-obatan.